Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Yang pertama, marilah kita yang kami muliakan, yang kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ali MTHI, dan juga kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti perkuliahan pada malam perkuliahan ini. Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang kita bersama, yang saat sekarang kita rasakan bersama. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan malam hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan sesi yang akan kita jalankan pada perkuliahan ini. Untuk sesi yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya yaitu pembahasan dari para pemateri. Terus setelah itu sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab ataupun diskusi, dan sesi yang keempat yaitu saran ataupun masukan dari guru kita. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu adalah penutup. Untuk sesi yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka Baik, untuk sesi yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka pertemuan pada pembelajaran malam hari ini dengan pembacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pembahasan. Suara saya bisa didengar, teman-teman? Bisa, Pak. Oh, alhamdulillah. Ya. Oke. Silakan dilanjut. Saya tadi setting audio itu. Oke. Dilanjut. Baik, untuk sesi yang selanjutnya yaitu dari pemateri sendiri, yaitu saya sendiri yang akan menyampaikan, mengawali dari pembahasan awal dari perkuliahan ini, yaitu tentang slide-nya bisa digeser tuh, Pak. Gimana, Mas? Bukan Ustaz nih. Di slide-nya. Oke. Yaitu tentang latar belakang dan pengertian hadis. Yaitu tentang latar bagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang mana kita sepakat bahwasanya dalam Islam sumber hukum dalam Islam itu ada Al-Quran, ada sunnah atau hadis, atau ada ijma atau qiyas gitu. Dan di sini yang akan kita pelajari yaitu tentang latar belakang dan pengertian hadis, yang mana hadis tersebut itu merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, dan kedudukannya itu menjadi kedudukan yang fundamental, atau bisa disebut sebagai kedudukan yang sangat urgen untuk kita pelajari, untuk kita telusuri lebih dalam lagi tentang takhrijnya, tentang takhrijul hadis. Adapun takhrijul hadis itu secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari kata kharaja yukharriju, takhrijan yang berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya atau menampakkan yang tersembunyi. Adapun secara istilah terminologi yaitu upaya ataupun proses ilmiah untuk mengeluarkan hadis dari berbagai kitab, sumber-sumber kitab induknya, untuk mengidentifikasi perawinya dari menilainya dan menilai kualitasnya.
Maksudnya itu ketika upaya ketika mengeluarkan hadis itu langsung dari kitab-kitab induknya, dari kutubut tis'ah, baik dari Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Bukhari, dan lain sebagainya. Terus digeser slide-nya. Adapun tujuan dan fungsi dari takhrijul hadis sendiri, yaitu memastikan otentisitas hadis dan mengetahui kitabnya, sumbernya, mengetahui sanad, dan menemukan perbedaan redaksi dari berbagai kitab. Itu merupakan tujuan dari takhrijnya, yaitu kita bisa menelusuri lebih dalam tentang seperti apa derajat hadisnya, ataupun jalan perawinya, ataupun status hadisnya, entah itu hasan, apakah sahih, apakah hadis maudhu ataupun dhaif. Maka dengan kitab ini, dengan mempelajari takhrijul hadis, maka kita bisa mengetahui lebih dalam, tidak hanya hafal ataupun tidak hanya hafal hadisnya, bahkan kita bisa mengetahui tentang hadisnya, statusnya lebih dalam lagi. Dan fungsi hadisnya itu kita bisa memvalidasi ilmiah dan mengklarifikasi sanadnya, dan juga pelestarian integritas ilmu hadis melalui prinsip dengan hati-hati. Terus slide selanjutnya. Sepertinya kepotong, terlempar ya itu Pak Syaiful ya. Bentar saya coba sharekan. Ini saya. Slide-nya belum digeser ya. Iya. Itu Pak Syaiful terlempar. Tadi tujuan ini ya. Di metode takhrij hadis. Metode takhrij hadis. Adapun metode takhrij hadis itu kan para ulama itu punya metode tersendiri mereka itu. Dan di sini itu metodenya itu ada 4 macam, yang dimana 4 macam tersebut, metode tersebut itu bisa kita gunakan untuk mentakhrij, entah itu di sebuah kitab yang mana, entah itu di kitab manapun, ataupun misalkan di jami'-nya Asyuti misalkan, atau di kitab ini Mu'jam misalkan. Di sini itu yang pertama berdasarkan lafaz awal, yaitu kita bisa menelusuri hadis dari potongan awal matan melalui kitab Jawami al-Hadis. Dan yang kedua itu berdasarkan tema. Jadi kita bisa mencari hadis ataupun membahas topiknya sesuai dengan temanya, sesuai dengan konteksnya. Misalkan seperti halnya temanya itu tentang sabar, atau tentang sholat, atau tentang zakat, maka kita bisa mencari hadisnya tersebut di kitab hadisnya dengan melihat temanya. Dan yang ketiga itu kita bisa menelusuri hadisnya itu dengan berdasarkan nama sahabat. Kalau kita tidak bisa menggunakan metode yang pertama atau yang kedua, maka bisa menggunakan yang ketiga, yaitu menggunakan berdasarkan nama sahabat. Misalkan nama sahabatnya Imam Anas bin Malik misalkan. Dengan cara menelusuri pakai nama sahabat tersebut, maka insyaallah di kitab tersebut insyaallah ada, bisa diingat. Dan yang keempat itu berdasarkan kata kunci, yaitu ini yang paling sering digunakan dan paling efektif atau paling efisien. Kalau menggunakan dengan kata kunci, misalkan dalam kitab Mu'jam itu bisa digunakan. Karena mungkin tidak semua kitab bisa menggunakan metode-metode 4 metode ini. Mungkin salah satunya mungkin ada yang bisa, atau mungkin salah satu ada yang nggak bisa mungkin. Jadi mungkin tidak semuanya itu bisa. Metode-metode ini, 4 metode ini bisa digunakan dalam satu kitab, tapi bisa digunakan di kitab-kitab yang lain misalkan. Adapun alat takhrij hadisnya itu ada di sini ada 3 macam. Yang pertama itu kitab-kitab takhrij yang klasik, seperti halnya karangannya Al-Imam Al-Iraqi, yaitu Takhrij Al-Hadis Al-Ihya. Dan yang kedua itu karangannya
Imam Az-Zailai, dan yang ketiga bisa menggunakan kitab Al-Maqasid Al-Hasanah, yaitu karyanya Imam As-Sakhawi, dan yang kedua kitab indeks atau ensiklopedia hadis seperti halnya Tuhfaj, dan juga yang kedua Mu'jam seperti kitab ini yang kita gunakan, dan yang ketiga Miftah Kunuz As-Sunnah karyanya Van den Berg. Dan yang ketiga itu bisa menggunakan alat digital modern seperti sekarang di zaman kontemporer bisa menggunakan Maktabah Asy-Syamilah atau Maktabah Al-Waqfiyah atau sunnah.com atau hadisnc.com yang merupakan pengembangan digital dari metode indeks yang klasik. Terus selanjutnya deskripsi kitab Mu'jam, adapun deskripsinya ataupun profilnya gitu. Di sini itu penyusunnya itu adalah A.J. Wenzig, yang mana beliau itu lahir pada tahun 1882 dan wafat pada 1939, dan beliau juga merupakan seorang sarjana orientalis dari Universitas Leiden, yaitu di Belanda. Dan beliau juga merupakan seorang yang ahli bahasa Arab, meskipun beliau bukan orang Arab, bukan lahir di Arab, tapi beliau itu bisa menggunakan bahasa Arab, tahu bahasa Arab, bahkan menyusun kitab kamus yang berbahasa Arab seperti Mu'jam ini. Dan beliau juga pernah belajar studi Islam dan teolog Islam awal bersama tim sarjana yang lain seperti halnya Mensing, Dunboy, dan Hirschfeld. Adapun periode penyusunannya itu beliau itu kitab ini mulai dari awal abad ke-20 dan ditertibkan bertahap, prosesnya itu mulai dari tahun 1936 sampai 1969 oleh penerbit Brill Leiden juga di Belanda. Adapun cakupannya itu beliau itu menghimpun hadis-hadis tersebut, lafal-lafal hadis tersebut itu dari kutubut tis'ah, yaitu dari 9 induk kitabnya para ulama hadis, mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Nasai, dan lain sebagainya. Jadi begitu. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan kita. Silakan yang bertanggung jawab untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih. Mengulang dari apa yang dijelaskan Mas Anwar, saya akan memaparkan salah satu karya penting dalam studi hadis modern, yaitu Al-Mu'jam Al-Mufarras li Ahfadil Haditsin Nabawi. Kitab ini itu dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan metode takhrijul hadis karena berhasil mempermudah penelusuran hadis melalui pendekatan sistematis dan ilmiah. Kitab ini disusun oleh sarjana orientalis asal Belanda, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang dikarang oleh ulama-ulama bagian timur. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras ini dikarang oleh seorang orientalis dari Belanda, yaitu Arend Jan Wensing, bersama beberapa koleganya. Nah, proyek penyusunan ini dimulai pada awal abad ke-20 dan diterbitkan secara bertahap oleh penerbit Brill Leiden University antara tahun 1936 hingga 1969. Wensing sendiri lahir di Rotterdam tahun 1882 dan wafat tahun 1939. Ia adalah profesor di Universitas Leiden yang mendalami bahasa Arab, sejarah, teologi Islam, dan hadis. Sebagai seorang orientalis, Wensing dikenal sangat teliti dan objektif. Ia meneliti hadis bukan dari sisi doktrinal, tetapi dari aspek filologi, struktur teks, dan hubungan antar sumber hadis. Pendekatan inilah yang menjadikan karyanya relevan dan bermanfaat bagi para peneliti hingga saat ini. Nah, secara metodologis, Al-Mu'jam Al-Mufarras ini disusun berdasarkan sistem pendekatan leksikografis atau kamus tematik. Tim penyusunnya itu menelusuri hadis-hadis dari 9 kitab utama yang kita kenal dengan kutubut tis'ah. Nah, penyusunan ini dilakukan secara alfabetis berdasarkan huruf kata awal, bukan berdasarkan sanad atau bab fikih seperti pada kitab-kitab hadis klasik sebelumnya. Nah, setiap kata kunci atau mufroda dijadikan entry utama, kemudian di bawahnya dicantumkan potongan matan hadis yang mengandung kata tersebut beserta referensi sumber kitab,
nomor hadis dan posisinya dalam teks asli. Nah, sebagai contoh, itu kalau misalnya kita mencari matan hadis, misal thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, itu kita cari kata kuncinya dulu. Misalnya kita ambil kata kunci dari matan tersebut yaitu tolaba dan fardho. Nah, kata kuncinya ini kita transkripkan ke kata dasar dulu. Jadi tolaba tetap menjadi tolaba, maka kata dasarnya itu tolaba. Kemudian kita ambil kata kunci kedua yaitu fardho. Nah, kalau kata dasarnya fardhotun itu kalau nggak salah farodo. Nah, dari situ kita bisa mencari mengentry data di kitab Mu'jam al-Mufakhras berdasarkan kata kunci tersebut. Begitu. Nah, kitab ini itu juga dilengkapi simbol-simbol singkatan untuk nama-nama kitab hadis seperti kho untuk Sahih Bukhari, terus ta Sunan At-Tirmizi, terus jimha itu Ibnu Majah, terus mim itu Musnad Ahmad bin Hambal, kemudian dal Sunan Abu Dawud, dal sama ya itu Sunan Al-Darimi, kemudian po Kitab Al-Muwatta Imam Malik, terus mim Sahih Muslim, nun Sunan An-Nasa'i. Nah, sistem ini itu membuat proses pencarian hadis itu menjadi lebih cepat dan efisien. Berkat kontribusi beliau, Arun Janwensin tadi itu, Al-Mu'jam al-Mufakhras ini menjadi alat utama dalam metode takhrij bil lafz, yaitu penelusuran hadis berdasarkan kata kunci dalam matan. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, kitab ini bukan hanya berfungsi sebagai kamus, tetapi juga sebagai alat ilmiah mempertemukan tradisi keilmuan Islam klasik dengan metodologi modern Barat. Nah, dengan demikian, metode alfabetis yang diperkenalkan Wensing itu menjadi dasar bagi berbagai pengembangan teknologi hadis digital seperti Maktabah Syamila tadi dan Jami'ul Hadis yang tadi sudah disebutkan. Kemudian cara menggunakan Al-Mu'jam, ini prakteknya. Insya Allah akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Syaiful, silakan. Bapak Syaiful. Halo. Oh ya, baik. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan mencoba cara menggunakan kitab Al-Mu'jam, ya, Rasul Hadis An-Nabawi, ya. Kita tentukan dulu matan hadis yang kita cari. Dalam hal ini adalah hadis yang berbunyi la taqumus sa'ata hatta yatabahan nasi fil masajid. Dari hadis ini kita cari dulu ya bentuk dasarnya. Kita bisa mengambil 4 kata. Yang pertama dari kata takumu menjadi kata qauma. Kemudian as-sa'ata menjadi as-su'a. Yatabaha menjadi bahai, dan masajid menjadi sajadah. Ini yang nanti akan kita jadikan kata kunci dalam mencari matan hadis yang kita tentukan ini. Setelah menemukan kata kunci, maka kita buka kitab Mu'jam al-Mufakhras ini. Monggo bisa dibuka kitabnya. Langsung praktek saja. Nah, di kitab Al-Mu'jam ini nanti akan kita temukan ya
di halaman sekian itu jelas ya. Yang pertama kita pakai kata kunci kaum ya, dari kata yakumu, kaum. Nah ini kita telusuri di kitab Al-Mu'jam. Di situ nanti ditemukan pada juz kelima, tepatnya halaman 485 ya. Bisa dilihat di situ ada indeks ya, yang kita lingkari warna merah. Itu adalah kata kaum ya. Ini bisa kita cari berdasarkan alfabetis huruf hijaiyah ya. Nah, di lafaz kaum ini nanti kita akan mencari ya. Kita akan mencari matan hadis atau bunyi lafal hadis yang kita maksudkan. Nah, di situ bisa dilihat ya. Bisa diperbesar? Nggak bisa ya. Nah, di sisi kiri, oke, nah, bawahnya, sebelahnya, ya. Nah, di ternyata dengan kata kunci kauman ini ya, kaumu itu tidak ditemukan matan hadis persis dengan yang kita cari ya, tidak ditemukan. Itu ada yang mirip-mirip tapi tidak ada yang persis. Nah, kalau begitu berarti kita cari dengan kata kunci yang lain ya. Nah, di situ tidak ada ya, tidak ada ditemukan. Maka next kita cari dengan kata kunci yang lain. Kata kunci yang kedua, kata kunci yang kedua kita memakai kata as-su'a. Ini dari kata as-sa'a ya, hari kiamat. Dari kata as-su'a ini ditemukan ya, pada juz ketiga di kitab Mu'jam ini halaman 26, lafal hadis persis dengan apa yang kita cari. Nah, ini sebelah kiri ini ya, bisa dilihat halaman lengkap. Nah, itu sebelah kiri itu adalah matan hadis yang kita cari ya. Nah, lengkap dengan perawinya. Itu kalau kita bisa membaca ya, la taqumu sa'ata hatta yatabahan nasu fil masajid. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan ya kata kunci ini dan hadis ini, maka di situ kita lihat keterangannya, indeksnya ya. Di situ indeks ada huruf mim ya. Mim masajid ya, masajid halaman kedua ya, halaman 2. Kemudian dal itu Imam Dawud ya, Sunan Abu Dawud, bab sholat halaman ke-12. Nah, kemudian ada nun itu An-Nasai dalam bab masajid halaman kedua. Selanjutnya ja-ha ya, ja-ha atau jah itu adalah dalam kitab hadis Ibnu Majah bab tentang masajid bab kedua. Selanjutnya di indeks ada ad-Darimi ya, Dalia itu ad-Darimi. Dalam kitabnya bab tentang sholat halaman 123. Dan yang terakhir itu ada hak mim, itu menunjukkan musnad Imam Ahmad Al-Hambali ya.
Musnad Ahmad Al-Hambali, juz ketiga, halaman 120. 135, 132, 123, maaf, itu salah ya, harusnya 120, 125, 132, 152, 230, dan 283. Nah, itu nanti bisa kita cek di kitab hadis induknya, ya, kitab hadis induknya. Nah, coba tadi yang pertama, ya, disebutkan bahwasanya hadis, matan hadis itu terletak pada atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini ya, Imam Muslim dalam kitab Masajid nomor hadis kedua, ya. Kita bisa langsung ngecek di kitab Sahih Muslim, bisa dibukakan kitab Sahih Muslimnya. Kitab Sahih Muslim. Slide selanjutnya Mbak Sila. Maaf, ini berarti ada yang hilang. Sebenarnya kemarin sudah kita coba cari di kitab Sahih Muslim, ya, sesuai dengan yang dicantumkan tadi dalam kitab Masajid nomor hadis yang kedua. Itu ternyata tidak kita temukan matan hadis yang sesuai dengan yang kita cari tadi, ya. Nah, ini nanti bisa jadi bahan koreksi. Saya boleh mohon izin sebentar, Pak. Tadi Ya. itu mim atau takmim itu tadi, yang pertama tadi itu. Gimana, Pak? Mim. Mim atau takmim? Mim ya. Mim, Ustaz. Ya. Coba sebentar saya tahan ya. Saya baca itu. La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu, sehingga orang pada berlomba-lomba fil masajid, di dalam membangun masjid. Di bawahnya itu Ustaz ya, itu mim atau takmim? Mim saja ya? Takmim atau mim itu? Oh iya, kelihatan. Sepertinya mim, habis itu ada garisnya di atas. Mim, Mim. Mim. Kalau takmim berarti kan demir itu. Kalau di kitab Mu'jam itu tidak ada, insya Allah tidak ada At-Tirmidzi, kan? Tidak ada. ada Tidak ada. At-Tirmidzi tapi tak aja. Ada ya, tak aja, kan? Itu Untuk kodenya ngapunten Ustaz, untuk di kitab Al-Mu'jam itu kodenya tidak ada takmim. Adanya tak saja atau takmim atau mim saja. Oke. Oke, ya. lanjut aja. Saya lanjut. Saya curiga. Oke, dilanjut. Di kitab Sahih Muslim, ya, sesuai dengan yang disebutkan oleh kitab Mu'jam ini, dalam kitab Masajid nomor hadis yang kedua itu tidak kita temukan matan hadis yang sesuai, Ustaz. Jadi kita cari tidak ketemu. Nah, nanti mungkin barangkali bisa jadi bahan koreksi, ya. Kenapa kok tidak ada hadis yang dimaksud? Bapak dilanjut aja, Mbak Ayunin. Dilanjut tadi aja, slide tadi aja dulu. Dilanjut slide tadi. Nah,
Kemudian yang kedua, oke, itu berhenti di keterangan tadi. Sebelumnya, Mbak. Sebelumnya ya, oke, berhenti di situ. Nah, jadi yang pertama di kitab Sahih Muslim kita tidak menemukan matan hadis yang sesuai. Kemudian selanjutnya kita mencoba di kitab Sunan Abu Dawud, ya, bab tentang sholat, kitab sholat bab nomor 12. Nah, itu kita temukan, ya, matan hadisnya sesuai dengan apa yang kita cari. Matan hadisnya itu mungkin di slide selanjutnya bisa dilihat. Di slide selanjutnya. Nah, ini contoh ya. Contoh dari kitab Sunan Abu Dawud bab tentang sholat. Kitab sholat bab nomor 12. Nah, ini bisa dilihat ya. Matan hadis persis dengan apa yang kita cari, ya. Yang berbunyi haddatsana Muhammad ibnu Sobah haddatsana Muhammad ibnu Abdillah al-Khuzai sana hadda Hamad ibni Sulama an Ayyub an Abi Kilala an Anas an Qatadah an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ata hatta yadabahan nasu fil masajid. Nah, itu matan hadisnya. Nah, ya, kecil-kecil. Nah, ini ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud, kitab sholat bab yang ke-12. Setelah itu slide sebelumnya, coba dibuka slide sebelumnya. Begitu juga dengan yang ketiga dalam Sunan An-Nasai, kitab Masajid bab yang kedua, itu juga kita temukan matan hadis sama persis. Kemudian di Sunan Ibnu Majah, kitab Masajid bab yang kedua, itu kita juga menemukan hadis ini. Kemudian dalam Sunan Ad-Darimi, kitab sholat bab 123, kita juga berhasil menemukan matan hadis yang sesuai dengan yang kita cari. Dalam Musnad Imam Ahmad, juz yang ketiga, ini juga sama, ya, ditemukan matan hadis yang sesuai. Ya. Next lagi. Nah, itu sebenarnya rekan-rekan, ya, itu kita tadi masih menggunakan dua kata kunci, ya. Yang pertama tadi kata kunci kaum, dan kita tidak berhasil menemukan. Sedangkan ketika kita menggunakan kata kunci su'a, ya, kita menemukan matan hadis yang kita perlukan. Saya kira untuk kata kunci yang lain tidak perlu kita cari lagi, ya. Kita lanjut saja tentang hasil verifikasi. Nah, ini ya, rangkuman hasil verifikasi dari kitab Mu'jam tadi. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwasanya yang pertama dalam kitab Sahih Muslim, ya, dalam kitab Masajid ini kita tidak berhasil menemukan. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad, kita bisa berhasil menemukan matan hadis yang kita cari. Ya. Next. Jadi itu tadi rekan-rekan, ya, salah satu cara
mencari matan hadis berdasarkan kitab Mu'jam Baros yang disusun oleh Arnold John Brunswick ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuka kutubut tis'ah ya. Yang ada 9 kita tidak perlu membuka, kita bisa melihat indeksnya saja dari sini. Nah, ini untuk mempermudah. Ketika sudah ditemukan, nanti baru dilihat, oh ternyata ini ada di kitab Sahih Muslim halaman sekian bab ini ya. Begitu juga dengan indeks-indeks yang lainnya. Mungkin itu ya sedikit tentang cara penggunaan kitab Mu'jam ya. Monggo selanjutnya kami serahkan kepada rekan Anwar. Mungkin Mbak Erin, Din. Mbak Erin sudah ada. Oke, Mbak Cila. Mohon maaf, nggak bisa on cam ya, masih di jalan ini. Ngapunten kalau ada suara-suara berisik. Selanjutnya tentang iktibar sanad dan analisis kualitas. Iktibar dalam ilmu hadis berarti penelusuran jalan-jalan hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi. Untuk mengetahui apakah ada rawi lain yang meriwayatkan hadis tersebut atau tidak. Sedangkan sanad berarti jalan matan hadis, yaitu silsilah atau silsilah para perawi yang menukilkan matan hadis dari sumbernya yang pertama. Sederhananya, sanad merupakan rangkaian para perawi yang meriwayatkan suatu hadis sampai pada sumber hadis yaitu Rasulullah SAW. Dilakukannya iktibar sanad yaitu untuk mengetahui suatu hadis apakah berdiri sendiri atau ada penguat dari jalur periwayatan lainnya. Dari iktibar sanad di atas, jadi dapat dipahami bahwa hadis yang tadi dibacakan sama Ustadz Saiful, yaitu dia termasuk kuantitasnya termasuk dalam kelompok hadis gharib, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan di salah satu tabaqat sanad. Kemudian apa ini ya, diriwayatkan oleh suatu seorang. Kemudian ini hadis gharib itu juga dibagi menjadi dua, yaitu gharib mutlak dan juga gharib nisbi. Gharib mutlak yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi pada tabaqat pertama, yaitu sahabat, sedangkan gharib nisbi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang rawi pada salah satu tabaqat tetapi bukan pada tabaqat pertama. Jadi dari pengertian dua hadis gharib tersebut, maka hadis yang tadi dibacakan oleh Ustadz Saiful yaitu masuk ke dalam hadis gharib mutlak karena diriwayatkan oleh satu orang rawi pada tabaqat pertama yaitu sahabat. Kemudian periwayatan maknawi. Jadi hadis tersebut disampaikan dengan makna saja, tidak menurut lafadz asli dari Rasulullah SAW. Kemudian iktibar sanad di atas juga menginformasikan terdapat kejanggalan pada sanad. Iktibar sanad di atas itu juga menginformasikan terdapat kejanggalan pada sanad Abu Dawud. Adanya nama Qatadah, seorang sahabat, menerima dari Anas yang juga seorang sahabat. Meski tidak mustahil sanad seperti ini, tetapi ada kejanggalan jika dibandingkan dengan jalur sanad lainnya. Oleh karena itu juga dibutuhkan pemeriksaan dalam kitab-kitab rijal untuk memastikan bahwa memang mereka merupakan guru dan murid. Jadi perlu adanya verifikasi rijal, pemeriksaan mendalam dalam kitab rijal untuk memastikan ketersambungan sanad. Akan tetapi karena kita kali ini fokusnya adalah pada bagaimana cara menggunakan kitab Al-Mu'jam, maka kita tidak meneliti secara mendalam bagaimana memverifikasi rijal ini tadi ya.
Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, kitab Al-Mu'jam Al-Mufarros tetap menjadi alat penting dalam studi hadis kontemporer, menjadi dasar pengembangan perangkat digital seperti Maktabah Syamilah dan hadis. Wow, hilang. Dan hadis enc.com. Kemudian menghubungkan metode ulama muhaddisin dengan pendekatan filologis modern, mempercepat proses takhrij dari metode hafalan manual menjadi sistem terukur ilmiah. Pemahaman kitab ini menjadi keterampilan fundamental bagi mahasiswa ilmu hadis masa kini. Lalu kesimpulan untuk hadisnya tadi, setelah diimplementasikan menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufarros terhadap hadis yang dibaca oleh Pak Saiful tadi, dapat disimpulkan bahwa secara kuantitas hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis gharib mutlak. Ya, Mbak, slide-nya hilang ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Atau ada tambahan lain. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini slide-nya masih ada, Mbak Erin. Oh iya, aku paling. Mohon maaf ya atas banyak kesalahan, kekurangan. Teman-teman, mohon Pak Saiful ditampilkan ulang tadi itu slide tentang hasil pencarian hadis ya yang di Mu'jam itu hatta yatabahanas tadi itu. Ini saya sambil mengecek ini di Mu'jam Mufarros ini. Yang tadi itu. Itu Mu'jam Mufarros jilid berapa? Bab Al-Masajid. Sebelum ini, barusan itu tadi. Oke, barusan setelah ini mungkin ya. Hasil pencarian tadi dulu. Yang ini, Ustaz. Bukan Mbak Sila, masih lanjut. Lanjut. Depan. Iya. Oh, yang ini. Bukan. Ini. Ya, betul. Benar. La taqumus sa'atu itu jilid berapa ya? 3. Ini. La taqumus sa'atu, saudara. Oke, teman-teman semuanya, ini karena luasnya pembahasan ya, luasnya kitab hadis sehingga memakan waktu yang banyak ya. Di saya itu hanya ada 2 jilid. PDF-nya kebetulan baru berhasil download 2 jilid, jilid 1, jilid 2. Jilid 3 itu ya? halaman 26. Enggak, jadi 3 ini, Ustaz. Iya, halaman 26. Iya. Memang kalau saya bisa diperbesar sebentar. Kalau saya lihat itu memang mim itu. Soalnya saya cari di cukup. Oh, mim itu ya. Mim itu. Soalnya saya cek di Maktabah Syamilah, riwayat Imam Muslim itu tidak ada yang persis seperti ini. Tidak akan berdiri hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba dalam pembangunan masjid. Di Maktabah Syamilah tidak ada, kan itu membantu juga. Yang ada memang di Abu Dawud, di An-Nasai itu ada. Oh, baik teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan keterbatasan waktu yang sangat mepet seperti ini, memang tidak bisa kita, terutama saya, membantu teman-teman untuk mengupas atau mengantarkan kepada semua kitab yang ada ya. Tapi jelas Coba saya buka kitabnya ya. Saya mengapresiasi alhamdulillah teman-teman semuanya sampai pada kuliah pada sore atau pada malam hari ini, pada kesekian kalinya pada pertemuan kuliah hingga pada pertemuan ini teman-teman sudah ada kemajuan ya. Jadi saya menganggap semuanya saling berpartisipasi walaupun kelompok pada hari ini yang presentasi. Jadi teman-teman sudah ada kemajuan. Kalau sebelumnya masih belum bisa menampilkan contoh-contoh kitab hadis, contoh-contoh pencarian hadis, baru pada ini secara agak mendetail
kita disodori oleh kelompok ini tampilan bagaimana mencari hadis secara manual. Jadi ini merupakan prestasi semua mahasiswa, secara umum semua mahasiswa ya, secara khusus kelompok ini. Oke teman-teman semuanya. Itu Ustaz, bisa dilihat Ustaz. Oh ya, mana itu? Ini yang sebelah kiri atas. La taqumus sa'ah. Iya, saya kok curiga itu masih apa? Tapi kalau dari segi penulisannya itu mim, itu bukan takmim itu. Iya. Coba takmim itu seperti apa ya? Takmim itu ya. Takmim. Kalau takmim itu tak aja Ustaz. Oh iya, tak saja ya, itu ya. Iya. Berarti terkadang tidak akurat ya. Iya. Masa kita berani mengatakan kita bahwa terkadang tidak akurat, sementara kita tidak ikut meneliti itu. Iya. Tetapi faktanya demikian ya. Kita pilih kan banyak mengkritik Ustaz. Iya. Faktanya demikian memang tidak akurat seperti ini. Baik teman-teman semuanya, di atas semua itu kita disodori cuplikan sejarah. Adik-adik semuanya, mahasiswa semuanya, dan Bapak Ibu, sebelum hadis-hadis telah sangat matang sempurna pada hari ini, diantaranya berupa digitalisasi Al-Quran dan hadis. Secara khusus pada sore hari ini kita bicara hadis melalui program komputer Maktabah Syamilah dan juga Al-Mawsu'ah dan juga website-website yang lain. Sebelum ini jauh dahulu para ulama telah bersusah payah ya mengumpulkan hadis dan juga membuat kamus pencarian hadis. Di antara kamus pencarian hadis, kitab yang ada di depan kita ini berupa Mu'jam Fahros. Wakila konon pengarang kitab ini memang seorang orientalis dari Belanda ya, Wensing itu. Wakila menurut sebuah riwayat konon beliau ini bukan seorang muslim. Tadi biografinya sudah dikupas ya oleh pemateri itu. Beliau itu orientalis dan juga menguasai bahasa Arab dan disiplin-disiplin keilmuan dalam Islam. Sayangnya, ini sayangnya ya, sampai wafatnya konon diberitakan tidak muslim ya, tidak muslim. Jadi Islam, teman-teman semuanya, Islam di wilayah Barat ini artinya bukan secara geografis ya, tetapi Barat ini dalam pengertian politis ya. Negara-negara selatan itu diidentifikasi sebagai negara berkembang. Negara timur itu ditengarai atau dipersepsikan sebagai negara-negara yang terbelakang. Adapun negara-negara utara, negara-negara barat itu negara maju, negara yang berperadaban menurut mereka. Jadi teman-teman semuanya, Islam sebagai agama di kawasan barat, dalam hal ini Eropa Barat ya, Inggris, Prancis, Jerman dan lain sebagainya, bergabung ke dalam kelompok ini adalah Amerika Serikat, memposisikan Islam hanya sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai agama sebagaimana kita menganutnya. Jadi tidak sedikit para sarjana barat yang mengkhususkan diri mempelajari Islam atau secara umum kebudayaan timur, mereka disebut sebagai orientalis. Selain Wensing ini banyak ya, banyak sekali. Di antaranya selain Wensing, saya tidak bisa mengeja namanya ya, Watt itu, WATT itu. Ada juga Ignaz Goldziher dan lain sebagainya dari Jerman itu. Jadi mereka memposisikan Islam hanya sebagai ladang penelitian saja. Tentu tujuan akhir mereka mencari titik-titik kelemahan Islam untuk kemudian dijadikanlah sebagai senjata untuk menyerang Islam.
sedikit atau mungkin sebagian kecil aja ya di antara mereka yang objektif tadi sudah disampaikan ya, yang menyampaikan apa adanya, bahkan ada yang membela Islam. Ini hanya intermezzo saja tentang dunia orientalis barat itu. Baik teman-teman semuanya, sebentar sebelum saya melanjutkan, kapan UTS, apa itu? PTS ya? UTS Kapan teman-teman? Benjing Ustaz. Minggu depan Ustaz. Minggu depan. Kita berusaha ya, pasca UTS ini, Depan Ustaz. saya ingin, tapi memang sesuai jadwal ya, mungkin di sela-sela jadwal yang diberikan kepada teman-teman, kita baru semaksimal mungkin berusaha untuk mengenal takhrijul hadis melalui website. Jadi hari ini kok masih mentakhrij hadis melalui kitab-kitab manual sangat ketinggalan. Tetapi memang sengaja saya di silabus memberikan kepada teman-teman ini pengetahuan mencari hadis, takhrijul hadis secara manual untuk menunjukkan kepada kita semua ilmu hadis itu tidak matang begitu saja, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Ya, melalui proses yang sangat panjang. Ulama dengan ilham yang diberikan Allah kepada mereka menjaga hadis, juga membantu umat di dalam memudahkan mencari hadis dengan membuat kamus pencarian hadis seperti ini. Nah, ternyata bukan hanya ulama, bukan hanya orang Islam, orang-orang non-Muslim juga ikut andil, terlepas dari tujuan mereka yang ingin menghancurkan Islam lah. Fakta kitab Mu'jam di hadapan kita ini sedikit banyak memang sebelum ditemukan digitalisasi pada hari ini cukup membantu para kiai, para ustadz, para akademisi muslim di dalam mencari hadis-hadis Nabi. Teman-teman semuanya, hari ini, sekarang ini, insya Allah nyaris ditinggalkan mencari hadis melalui kitab ini, melalui kitab Mu'jam ini. Tidak secara total ya. Kadang kitab ini dipakai hanya untuk menguatkan saja. Mengapa? Karena memang takhrijul hadis modern betul-betul sangat membantu. Untuk tingkat akurasinya memang harus saling melengkapi. Kadang menurut sebagian orang Maktabah Syamilah agak kurang akurat, dan ini juga di depan kita ini Mu'jam Faros kita telah membuktikan bersama-sama. Tadi Pak Saiful Rijal benar-benar meyakinkan kepada kita. Saya curiga itu takmim, ternyata beliau betul ini ya membuktikan itu bukan takmim, itu memang mim itu. Ternyata tidak akurat juga. Setelah dicari di kitab Sahih Muslim tidak ada matan hadis seperti itu. Memang tidak ada Pak Saiful ya. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nas fil masajid. Di riwayat Imam Muslim memang tidak ada ya. Ini saya buka. Masajid. Itu tidak ada. Ini Pak Muslim. Itu hadis nomor berapa yang di kamus Mu'jam itu? Coba dibuka lagi. Nomor 2. Nggak ada ya. Itu nomor 3. Masajid. Oke. Terus ke Muslim, Mas, ke Muslim. Oke. Hadis nomor 1. Nomor 2. Yang dibuka. Jadi, Oke. Al-Masjidu Haram. Mungkin itu nomor 3, Mas. Coba ke bawah, Mas. Ke bawah. Kalau babnya betul, masajid deh. iya betulnya. Mungkin nomor 3, Mas. Ya, betul. Kan penulisan 2 dan 3 itu dibedakan dengan Ini saya buka. Ini nomor 3 Ustaz. Sama. ke bawah, Ustaz. Scroll ke bawah, Ustaz. Nih, yang kiri itu nomor 3 Ustaz. Ke bawah udah bisa, Ustaz.
Sebelah kiri ini. Terus Bisa ini. sampai ketemu nomor 4. Nomor 4. Itu kan nomor 3 itu ya. Terus. Barangkali ada, Mas. Nah, ini sudah 4, Ustaz. Mana nomor 4? Hah? Masih ada, Mas. Ini, yang kanan bawah. Masih belum muncul, Ustaz. Mungkin lemot kan mungkin ini sinyalnya. Belum muncul. Terus. Scroll ke bawah. Kanan bawah. Nah, itu masih nomor 3 itu. Terus masih nomor sudah cukup, itu nomor 4. Agak ke atas lagi, Mas. Ke atas lagi, Mas. Betul tidak? Untuk meyakinkan saja, li ta'kid. To confirmation. Oke. Nggak ada itu yatabahan nas ya, nggak ada. Yatabahan nas fil masajid la yujad. Ya udah, Ustaz. Nggak ada. Ya. Bahsul makan alladhi yata'alaq bil masan nggak ada, la yujad. Kalau Oke. yang Abu Dawud, ada. Ini yang Abu We don't find in Muslim. Oke. Sunan Abu Dawud gimana? Dawud, Ustaz. Mana itu? Ya. Ini yang Sunan Abu Dawud. Ini. Redaksinya persis sama? Ini Ustaz, 449, maaf. 449 ini. Oh iya. Haddatsana Muhammad ibnu Abdillah Sangat Al-Ghazali. akurat. Sangat akurat. Ya. Oke. Jadi begitu teman-teman ya. Inilah buah karya masterpiece, buah karya para ulama, para pendahulu kita di dalam menjaga agama Islam ini melalui ilmu hadisnya, melalui kumpulan dari hadis Nabi, sehingga tersaji matang di hadapan kita seperti itu. Ya, itu baru matannya. Memang tugas kita hanya mencari mentakhrij hadis. Nah, Abu Dawud bagaimana? Apakah di situ ada penilaian dari Abu Dawud, Pak Saiful Rijal, bahwa hadis itu sahih, hasan mana? Sahih. Oh. Ya, ini sahih. Sahih menurut siapa itu, Mas? Menurut Imam Abu Dawud. Abu Dawud. Bukan menurut ini, menurut yang mentasheh. Oh ya. Coba, Bensin. enggak. Coba saya ingin lihat covernya, Mas. Cover Bukan, kitab ya. ini. Cover kitab ini siapa? Kita apa, Ustaz? Kitab yang Dawud. di depan ini, yang sampean oke, halaman 1. Ini. Ya, halaman 1. Covernya. Sunan Abu Dawud, Tasnif Abu Dawud. Ustaz. Sudah. Terus ke bawah. Sudah, Ustaz. Kak Geto, Mas. Mungkin halaman 2-nya itu kan covernya. Kalau halaman Oh iya. Nah, coba halaman 2. Oh, nggak ada ya? Sampai bisa baca nggak itu covernya itu? covernya. Saya buram itu, nggak kelihatan saya. Iya, sama Ustaz. Oke, baik teman-teman. Di sini saya sampaikan bahwa menurut kesepakatan ulama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu dipastikan sahih ya, apalagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sekaligus. Itu tingkat kesahihannya langsung di bawah Al-Quran. Baru kemudian Imam Bukhari, baru kemudian Imam Muslim. Selain dua kitab ini, termasuk Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lainnya, sebagian ulama mengatakan untuk dicek ulang, artinya bukan diteliti ulang para perawinya. Walaupun kita tidak
tidak bisa dibandingkan dengan mereka ya. Hanya sebagai pembelajaran, maka kita mentakhrij hadis sekaligus meneliti riwayat perawinya. Tadi ada pembahasan masalah apa itu siapa tadi itu yang menyampaikan perbandingan riwayat itu? Apa? Takbir, aduh ya, saya lupa ya Allah. Jamak itu. Yang membandingkan Tiba. Iktibar. Jadi sebentar Mas. Sebentar, saya masih ada perlu sebentar.